Dama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, persoalan BBM ini sebenarnya mungkin belum banyak diketahui oleh kalangan masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama. Namun persoalan BBM ini sebenarnya sudah menjadi satu persoalan yang cukup penting, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah menurut saya, di luar posisi saya sebagai salah satu kandidat wakil bupati, tapi juga saya kebetulan ditunjuk oleh Pertamina Marketing Region 8 wilayah Indonesia Timur untuk mengelola BBM, tapi juga transportasinya sekalian di Kabupaten Teluk Wondama. Saya pikir langkah-langkah pemerintah daerah selama ini cukup baik. Kenapa saya katakan cukup baik? Karena ketika kelangkaan BBM saya pasti dihubungi oleh Bapak Bupati. Kemudian kita sama-sama mencari solusi. Tapi ada satu langkah yang luar biasa menurut saya dan Pertamina adalah kita pernah diundang oleh Bapak Wakil Bupati yang hari ini adalah calon Bupati nomor urut 3 duduk bersama-sama dengan Forkopimda Pemda Kabupaten Teluk Wondama. Dalam rapat dengar pendapat Forkopimda itu sebenarnya sudah pihak Pertamina Patra Niaga dan juga kita vendor menjelaskan kepada pemerintah daerah yang hadir pada hari itu, Bapak Wakil Bupati, Kapolres, Sekda, kepala-kepala dinas terkait. Dalam pertemuan itu sudah dijelaskan pihak Pertamina bahwa BBM subsidi ini adalah BBM penugasan, sehingga BBM ini tidak boleh digunakan oleh ASN dan TNI Polri. Dalam pertemuan itu sudah kita jelaskan. Akhirnya pihak Forkopimda pada saat rapat itu kita memutuskan ada 3 keputusan penting yang harus dilakukan. Bahwa untuk tidak terjadi kelangkaan, kita ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menggantikan kapal. Dan itu sudah kita lakukan. Puji Tuhan bulan Desember ini kita sudah menggantikan kapal. Jadi kita akan mengantar BBM itu 1 bulan 3 kali ke Kabupaten Teluk Wondama. Kemudian kita menyiapkan infrastruktur. Infrastruktur yang saya maksudkan ini berarti berhubungan dengan investasi. Kita harus bangun lagi tangki-tangki dan lain sebagainya. Ini mungkin penjelasan awal saya sehingga akan terkait dengan pertanyaan paslon nomor 3. Setelah itu semua kita siapkan, kemudian pihak Pertamina minta sehingga kalau bisa Pemda Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan 2 surat. Yang satu ke BPH Migas, mengingat kuota BBM Kabupaten Teluk Wondama yang 480 kiloliter itu telah dipotong 120 kiloliter. Kenapa ini dipotong? Karena Pertamina dan BPH Migas menghitung berdasarkan data BPS Kabupaten dan Provinsi, sehingga kuota BBM untuk rakyat miskin di Kabupaten Teluk Wondama itu telah dipotong 120 kiloliter khusus untuk jenis premium. Surat kedua yang kita sepakati bersama adalah pemerintah Kabupaten Teluk Wondama harus mengeluarkan peraturan bupati sementara. Kita pakai sebagai dasar sambil menunggu DPR dan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah tentang peredaran dan pengawasan BBM subsidi. Karena yang kita lihat hari ini di Kabupaten Teluk Wondama, ASN, TNI Polri juga menggunakan BBM yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi mereka. Kemudian lahirlah peraturan bupati sementara yang dilakukan oleh Bapak Sekda dan Kepala Perindakop, tapi juga saya selaku vendor dan teman-teman di Pertamina memberikan masukan supaya dia tidak keluar dari peraturan yang lebih tinggi. Maka lahirlah peraturan bupati itu. Dan yang ketiga adalah Pertamina sudah minta kepada pemerintah Kabupaten Teluk Wondama untuk segera mengeluarkan rekomendasi bupati terkait dengan pembangunan SPBU
khusus SPBU industri yang akan dipakai oleh ASN dan TNI Polri. Nah, itu yang sampai dengan hari ini, mungkin karena kita semua sibuk, sehingga saya juga belum pernah mendapat peraturan bupati yang kita putuskan bersama-sama dengan Forkopimda, rekomendasi untuk pembangunan SPBU industri. Karena yang pernah kita terima dari Pemda Kabupaten Teluk Ondama beberapa tahun yang lalu adalah SPBU subsidi. Itu tidak disetujui Pertamina karena di mana SPBU berdiri harus ada depot Pertamina di situ. Sehingga terkait dengan pertanyaan pasangan nomor urut 3, memang ini harus ada kebijakan bupati. Kebijakan bupati itu harus mengatur tentang peredaran dan pengawasan. BBM subsidi atau BBM peruntukan ini tidak boleh digunakan oleh kendaraan dinas plat merah. Tidak boleh digunakan oleh TNI Polri. Khusus untuk Polri, selaku transportir Pertamina, saya setiap 2-3 bulan saya mengangkut khusus untuk teman-teman kepolisian. Tapi dengan jumlah kuota kita yang sudah sangat sedikit, setelah dipotong 120 km khusus bensin dan premium ini, memang salah satu persoalan yang membuat ekonomi Kabupaten Teluk Ondama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, BBM ini barang yang tidak bisa digantikan. Orang tidak makan nasi bisa makan kasbi atau keladi. Orang tidak pakai pakaian karena sobek bisa ditunda. Tapi kalau BBM tidak ada, semua proses sendi ekonomi lumpuh. Maka mari saya berharap persoalan tenaga medis yang ada di pesisir, di pulau dan di mana saja berada. Pertanyaan paslon nomor 3 tadi, saya menghimbau dari 4 kandidat ini, kalau siapa yang terpilih menjadi bupati nanti, pertama harus kita besar hati untuk mengeluarkan peraturan bupati atau peraturan daerah, sehingga ASN dan TNI Polri tidak lagi menggunakan BBM subsidi yang diperuntukkan untuk rakyat, di mana di situ ada petani, tukang ojek, nelayan, dan lain sebagainya. Khusus untuk petugas medis ini, atau juga petugas dinas lainnya, ada pengecualian sebenarnya. Karena kita ada di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terisolasi. Maka setelah saya konsultasi dengan Pertamina, kira-kira bagaimana kalau nanti kondisinya begini? Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perinda, Kepala Dinas Perikanan, tolong menyurati Pertamina, minta kuota, dari kuota subsidi yang ada itu kita alokasikan untuk teman-teman yang saya maksudkan dalam penjelasan saya tadi. Jadi pasangan nomor urut 3, saya pikir tidak ada persoalan sebenarnya. Ini butuh goodwill kepala daerah, butuh campur tangan pemerintah daerah. Sehingga saya berharap dengan rendah hati dan mohon maaf, apabila dari keempat kandidat ini, kita siapa yang diutuskan Tuhan lewat pemilu tanggal 9 Desember nanti untuk memimpin kabupaten ini, mari kita sama-sama melihat persoalan ini dengan mata hati kita. Harus ada peraturan bupati. Kalau tidak, peredaran BBM di Kabupaten Teluk Ondama sampai kapanpun tidak akan selesai. Karena peraturan bupati adalah payung hukum yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang BPH Migas Pemerintah Republik Indonesia. Dan kita wajib berjuang kembali ke BPH Migas lewat surat pemerintah daerah untuk mengembalikan kuota kita yang hilang 120 kiloliter. Bahkan kita minta kalau bisa BPH Migas menambahkan. Sehingga ketika kuota itu ada di Pertamina, maka pasti Pertamina akan mengeksekusinya untuk masyarakat Kabupaten Teluk Ondama. Sehingga semua persoalan pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan BBM ini tidak lagi terjadi sebagaimana yang kita alami saat-saat ini dan beberapa tahun ke belakang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut